Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Hidup di Negeri Ini melalui program Ini Baru Terang. Sebagai pendahuluannya, hidup dalam sebuah komunitas seringkali dapat mengakibatkan perselisihan ataupun ketegangan. Pekan ini lewat pelajaran Sekolah Sabat kita akan melihat Yosua pasal 22 untuk mengetahui konflik internal yang berpeluang untuk menyebabkan perpecahan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan kita juga akan mempelajari bagaimana cara mengatasi atau mengantisipasi konflik yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Semoga pelajaran ini juga dapat menolong kita untuk menyelesaikan persoalan yang ada di dalam komunitas gereja dimanapun kita berada. Mari perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ada fokus, tantangan, tujuan, solusi, dan juga inti dari pelajaran hari per hari. Kita masuk ke pelajaran di hari Minggu. Tantangannya adalah suku Ruben, Gad, dan juga setengah dari suku Manasye tinggal terpisah dengan 9,5 suku yang lain. Mereka terpisah oleh sungai Yordan. Akan tetapi walaupun demikian, tujuannya mereka tetap harus hidup dalam persatuan. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah mereka semua harus fokus terhadap misi Tuhan untuk melayani dan menyenangkan Tuhan. Sekalipun mereka berbeda tempat dari segi geografis, tapi hati mereka, pikiran mereka harus sama-sama setia dalam misi Tuhan. Maka inti pelajaran di hari Minggu adalah kesetiaan kepada misi Tuhan akan memperkuat kesatuan umat. Tidak peduli dimanapun mereka tinggal, selama mereka satu dalam misi, maka mereka juga akan satu dengan yang lain. Itu fokus pelajaran hari Minggu. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Senin. Tantangannya adalah, di pelajaran hari Senin, ada rumor bahwa suku di Yordan Timur atau suku Ruben, Gad, dan juga setengah dari suku Manasye itu, dikabarkan mereka membangun mezbah pemberontakan. Apa tujuan yang sebetulnya harus dicapai? Tujuan yang harus dicapai adalah mereka harus dapat menghindari kesalahpahaman. Lalu apa solusinya? Solusinya sebenarnya suku Manasye, Ruben, dan juga suku Gad itu, mereka harus melakukan konsultasi secara terbuka terhadap Yosua, sehingga mereka tidak disalahpahami atas tindakan yang mereka lakukan dalam membangun mezbah. Dan juga 9,5 suku yang lain yang berada di sebelah barat sungai Jordan, mereka jangan terlalu cepat untuk menghakimi dalam situasi ini. Karena mereka belum tahu apa sesungguhnya tujuan dari membangun mezbah yang dilakukan oleh suku yang tinggal di sebelah timur sungai Jordan itu. Maka inti pelajaran di hari Senin adalah kesalahpahaman besar dapat terjadi jika niat tidak dikomunikasikan terlebih dahulu. Itulah fokus pelajaran di hari Senin. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Selasa. Tantangan yang terjadi dalam pelajaran ini adalah pengalaman buruk di masa yang lalu ketika di Baal Peor membuat suku-suku yang tinggal di sebelah barat sungai Jordan itu lebih mudah curiga. Akan tetapi ada tujuan yang harus dicapai. Mereka ingin menghindarkan kemurtadan, penyembahan berhala, dan tindakan-tindakan amoralitas, karena suku-suku yang ada di sebelah barat sungai Jordan itu tahu, kalau pelanggaran itu kembali dilakukan, maka seluruh bangsa itu akan menanggung akibat dari dosa-dosa itu. Maka apa solusi yang dilakukan? Solusi yang dilakukan adalah mereka harus melakukan konfirmasi dulu. Mengapa suku yang tinggal di sebelah timur sungai Jordan itu membangun mezbah? Maka yang diutus adalah Pinehas. Mengapa Pinehas? Karena Pinehas memiliki pengalaman, dia berhasil mengatasi masalah yang terjadi di Baal Peor pada waktu bangsa Israel melakukan perzinahan dengan perempuan-perempuan Moab ketika itu. Jadi perlu dilakukan konfirmasi. Mereka mengutus utusan, Pinehas didampingi dengan utusan dari 9,5 suku yang lain untuk memastikan apa tindakan dari membangun mezbah yang dilakukan oleh suku yang di sebelah timur sungai Jordan. Maka inti dari pelajaran hari Selasa adalah masa lalu
bisa mempengaruhi cara kita menilai orang lain. 9,5 suku yang lain ketakutan, jangan sampai ada pemberontakan yang dilakukan, karena akibatnya akan ditanggung oleh seluruh bangsa itu. Itu fokus pelajaran hari Selasa. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Rabu. Tantangannya adalah, ada tuduhan palsu yang memang dilakukan oleh suku yang tinggal di sebelah barat Sungai Yordan terhadap suku yang tinggal di sebelah timur Sungai Yordan. Akan tetapi ada tujuan yang harus mereka capai. Mereka harus menghindari perang saudara. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah, apapun yang sedang terjadi itu harus direspon dengan sabar. Suku Ruben, Gad, dan juga setengah Manasye, mereka merespon dan menjawab dengan sabar, dengan lemah lembut atas tuduhan yang dilakukan oleh suku-suku yang tinggal di sebelah barat Sungai Yordan. Mereka menjawabnya dengan lemah lembut, sehingga itu tidak menimbulkan peperangan saudara, tidak semakin membangkitkan emosi dari pihak yang lain. Lalu apa inti pelajaran di hari Rabu? Intinya adalah, jawaban yang lemah lembut dapat mencegah perpecahan. Itu fokus di pelajaran hari Rabu. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Kamis. Tantangannya adalah, bila mana rekonsiliasi gagal, masalah terjadi akan tetapi rekonsiliasi gagal, maka tujuan yang harus dicapai kemudian adalah, bagaimanapun konflik itu harus diselesaikan. Karena dengan menyelesaikan konflik, itu akan membangun kesatuan komunitas. Kita sebut saja komunitas gereja. Lalu apa solusinya untuk mencapai hal itu? Ada sekitar 6 solusi yang diberikan dalam pelajaran hari Kamis. Yang pertama adalah, harus dilakukan komunikasi yang terbuka. Lalu tidak boleh terburu-buru menuduh. Kemudian bicarakan masalah yang nyata-nyata sedang terjadi. Kemudian setiap orang harus rela berkorban demi kesatuan. Lalu kemudian setiap orang juga harus menjawab atau merespon dengan lemah lembut. Dan yang terakhir, setiap orang juga harus dapat bersuka cita dan memuji Tuhan ketika konflik itu dapat diselesaikan bersama-sama. Lalu apa inti pelajaran di hari Kamis? Intinya adalah, kesatuan gereja dapat dijaga melalui komunikasi, kerendahan hati, dan saling percaya satu dengan yang lain. Itulah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat untuk 1 minggu ini. Dan sebagai kesimpulannya, sebagai seorang umat Tuhan, kita harus menghindarkan diri kita dari tindakan curiga yang tidak beralasan. Karena ini akan berujung kepada tindakan mengecam keras orang lain atas apa yang mereka lakukan. Di sisi lain, bila mana kita yang menjadi korban atas tuduhan yang tidak benar, atas tindakan yang disalahpahami, maka kita harus tetap berpikir tenang, kemudian memberikan respons dan juga jawaban yang lemah lembut terhadap orang lain, sehingga ini tidak menimbulkan konflik yang lebih besar atau emosi yang semakin meningkat. Tuhan mengerti situasi ketika kita disalahpahami, disalah mengerti oleh orang lain. Maka kita dapat menyerahkan situasi ini kepada Tuhan yang akan memulihkan keadaan dan memulihkan nama baik kita ketika kita mempercayakannya ke dalam tangan Tuhan. Ini baru terang.